Halo semua, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Ini video untuk kelas 11, video ke-6 dari semester ini ya. Jadi kita tetap lanjut belajar. Nah, minggu ini kita belajar tentang teorema faktor. Teorema faktor adalah teman dari teorema sisa. Kenapa mereka berteman? Ya kalau kita membagi polinomial, ada pembagian itu yang bersisa dan ada pembagian yang tidak bersisa. Sama seperti kalau kita membagi bilangan bulat. Kalau kita bagi bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lain, kan ada dua kejadian yang mungkin. Pembagian itu bersisa atau pembagian itu bersisa nol atau habis dibagi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi teorema faktor ini untuk pembagian yang tidak bersisa ya. Apa itu teorema faktor? Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu atau mengingatkan atau bertanya sama kamu tentang faktorisasi persamaan kuadrat. PK itu sering kita sebut sebagai persamaan kuadrat ya. Jika ada di sini suatu persamaan kuadrat, ini faktornya ya. Ini faktornya. Nah, kalau kamu tanya ini dari mana, saya ingatkan sebentar, mencari faktor dari persamaan kuadrat ya. Kayak gini, kemudian kita identifikasi ABC. Siapa ABC? Adalah faktor, adalah konstanta dan semua variabel yang ada di dalam PK ini. Kemudian kita cari bilangan berapa dikali berapa sama dengan minus 3. Minus 3 asalnya dari 1 kali minus 3, tetapi kalau dijumlahkan dia sama dengan B, minus 2. Kira-kira berapa? Ya, 1 kali minus 3 ya. Dan dijumlahkan dia tetap berhasil ini ya B. Kemudian jadi dari sini kalau sudah ketemu bilangan 1 dan minus 3 yang memenuhi syarat ini, maka kita bisa faktorkan persamaan ini menjadi ini. Nah, lihat faktor ini ya. Jadi persamaan kuadrat itu faktornya ini dengan cara ini. Nah, jadi kalau persamaan kuadrat ini dibagi dengan faktornya, katanya dia tidak akan bersisa ya. Kenapa? Karena faktor itu kan adalah penyusun ya, sama seperti 6. Faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Kalau 6 dibagi 2, dia kan habis dibagi, tidak ada bersisa. Tapi kalau 6 dibagi 5 misalnya, dia bersisa. Kayak gitu dia ya, arti faktor. Nah, jadi itu berlaku juga untuk persamaan kuadrat dan polinomial. Kalau suatu persamaan kuadrat dibagi dengan faktornya, dia tidak akan bersisa. Nah, buktinya saya akan bagi dulu ya. Sama kamu saya akan perlihatkan ini ya, dibagi dengan suatu faktornya. Coba kita pakai pembagian dengan metode Horner seperti ini. Saya cepatkan karena ini sudah bolak-balik ya. Ya, betul, hasilnya nilainya 0 ya. Kalau persamaan kuadrat ini kita bagi dengan faktornya yang ini, hasilnya 0 ya. Kemudian kita cari yang satu lagi. Kalau yang ini faktornya kita bagi ini dengan ini, bagaimana hasilnya? Apakah tetap 0? Nah, kita lihat hasilnya tetap 0 ya. Jadi kalau polinomial atau persamaan kuadrat dibagi dengan faktornya tetap menghasilkan atau pembagian itu tidak bersisa atau 0. Nah, oleh karena itu ya, jadi kalau suatu faktor dari polinomial seperti ini, kita cari nilai X dari pembaginya, dari faktornya. Kalau kita substitusi ke sini, berapa nilainya? Coba kita lihat, nilainya tetap 0 ya. Jadi kita anggaplah ini jadi pembagi ya. Ini pembagi dari ini yang merupakan juga faktornya ini. Kalau kita ambil nilai X dari sini, kita masukkan ke sini, hasilnya juga 0 ya. Sama seperti teorema sisa ya. Kalau kita ambil nilai X dari pembagi, kita masukkan ke sini, pembagi berapa hasilnya, itulah adalah sisanya. Nah, itu juga sama dengan di sini ya. Berarti ini nilai sisanya 0, berarti ini faktor dari sini ya. Faktor dari sini. Kayak gitu ya. Ini juga sama untuk faktor yang satunya lagi. Nah, itu menegaskan hubungan antara suatu PK atau persamaan kuadrat dengan faktornya ya. Kalau dibagi hasilnya 0, kalau disubstitusi juga hasilnya 0 atau pembuat 0. Nah, itu yang kita bahas, hubungan itu yang kita bahas di teorema sisa ya. Di teorema faktor, Teorema faktor ini
Misalkan ada fx adalah suatu suku banyak dengan x kurang k atau dibagi dengan x ax tambah b adalah faktornya jika dan hanya jika kalau dimasukkan nilai x dari setiap faktornya ini akan menghasilkan nilai 0 ya, itu artinya. Kemudian ini terdapat faktor yang bisa dapat dibaca ya. Ini sama seperti yang tadi ya. Ini kalau dimasukkan ke sini hasilnya 0. Ini dari sini kan nanti nilai x-nya kan sama dengan k. Kalau kamu masukkan ke sini harus 0. Baru ini dikatakan faktor. Itu kira-kira cara membacanya ini. Dari sini juga ya. Kalau di sini kita cari nilai x adalah minus b per a. Ya, kalau kamu masukkan ke sini, kalau menghasilkan 0 berarti ini adalah faktor dari sini. Gitu dia. Nah, itu nanti yang akan konsep itu yang akan kita pergunakan di dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di pembagian polinomial yang ada kata-kata faktornya, seperti contoh yang ini ya. Jadi diperhatikan ya. Contoh, tentukan faktor dari polinomial ini. Nah, ada kata faktor, berarti konsep faktor yang kita kedepankan dalam mengerjakan soal ini. Tentukan faktor dari polinomial ini. Nah, di sini tidak ada petunjuk lain selain katanya cari faktor dari sini. Kalau ini adalah persamaan kuadrat, kamu pasti langsung bisa menyelesaikan faktornya apa, ya kan, atau mencari akar-akarnya. Tapi ini karena polinomial, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah perhatikan polinomial yang diberikan di dalam soal. Kemudian perhatikan setiap koefisien dan konstanta yang ada di dalam polinomial ini. Terutama adalah koefisien variabel tertinggi dan konstantanya. Nah, di sini konstantanya adalah 6. Kemudian koefisien dari variabel tertinggi adalah 1. Jadi kamu pusatkan perhatian ke 6. Nah, 6 itu coba kamu lihat atau ya apa-apa saja membagi habis dari 6 atau berapa bilangan yang membagi habis dari 6 ya. Ada 1, ada 2, ada 3, dan 6 ya. 6 sendiri di sini harusnya ada 6. Kenapa gitu? Karena kalau 6 dibagi 3 hasilnya 2, tidak bersisa. 6 bagi 2 hasilnya 3, tidak bersisa. 6 bagi 1 hasilnya 6, tidak bersisa. Itu maksudnya pembagi habis ya. Kemudian dari antara beberapa bilangan ini plus minus ya. Berlaku plus minus. Sebelum kita menentukan faktornya ya, dari beberapa bilangan pembagi habis dari konstantanya ini, berarti salah satunya adalah faktor dari polinomial ini ya. Salah satu dari bilangan ini adalah faktor dari bilangan faktor dari polinomial ini. Nah, kita cek satu-satu ya dengan cara substitusi. Nah, harusnya kamu cek semuanya, tapi kalau saya bilang tidak usah cek semuanya, cek saja yang paling kecil angkanya dan yang langsung menghasilkan 0. Maka itu satu kita pakai, nggak usah semua kamu coba. Nah, ini untuk yang pertama kita coba ya, yang positif 1. Positif 1 kita masukkan ke polinomial kita, menghasilkan, lihat di sini hasilnya 8, tidak 0. Maka x sama dengan 1 bukan faktor dari polinomial kita. Jadi positif 1 gugur ya. Kemudian kita masukkan negatif 1. Negatif 1 ke sini, lihat di sini menghasilkan 0. Nah, sudah dapat kita ya. Sudah dapat kita salah satunya, yaitu x sama dengan minus 1. Kalau kita masukkan ke polinomial kita, menghasilkan fx-nya 0. Nah, sudah, berhenti kamu di situ, nggak usah lanjut ke 2 atau ke 3 ya, karena salah satunya sudah dapat. Yang kita butuhkan hanya 1 dulu. Jadi dari langkah ini kita dapat bahwa x sama dengan minus 1 adalah pembagi, atau kalau dibagi dengan ini hasilnya tidak bersisa. Jadi kita lanjut untuk menemukan faktor yang lainnya. Nah, kita lanjut ya. Jadi sehingga dari percobaan kita di sebelumnya, maka kalau polinomial kita dibagi dengan ini tadi ya, x sama dengan minus 1, atau kalau dalam bentuk pembagian polinomial formatnya seperti ini akan menghasilkan 0. Coba kita bagi ya. Kita bagi di sini k-nya minus 1 ya, tahu ya, k-nya minus 1, kemudian kita naikkan
turunkan, naikkan, turunkan, naikkan, hasilnya pas ya, jadi 0. Berarti ini adalah pembagi ini ya, ini sisanya dan ini hasil baginya. Nah, hasil baginya ini kamu perhatikan ya, berarti kalau ini dibagi ini, hasilnya ini, sisanya ini. Kita masukkan ke dalam format dibagi, yang dibagi kali hasil bagi tambah sisa, sama dengan seperti ini ya. Kemudian sisanya 0 kita boleh abaikan. Ini dari mana? Dari sini ya. Ini semua koefisien hasil baginya ya. Kalau yang dibagi pangkat 3 berarti hasilnya dimulai dari pangkat 2 ya, karena pembaginya pangkat 1 ya. Mereka berselisih, nggak boleh lebih ya. Kemudian setelah itu kita abaikan nolnya ya, kita abaikan nolnya. Kemudian untuk menentukan faktor yang lainnya, perhatikan ini, sisanya ini sudah berpangkat kuadrat. Jadi untuk memfaktorkannya ini lagi ya, jadi ini kita faktor yang ini ya, sudah pasti faktornya ini. Kenapa? Karena dia kalau dibagi menghasilkan 0. Nah, sedangkan ini belum bentuk faktor ya, ini masih dalam bentuk persamaan kuadrat, belum ke dalam bentuk X atau yang paling kecil ya, X berpangkat kecil. Nah, sehingga kalau ini mau kita cari, kita faktorkan lagi, bagaimana caranya? Haruskah perlu kita pakai jalan seperti ini? Tidak usah, ini kan sudah bentuk persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan saja. Bagaimana cara memfaktorkannya ini? Harusnya sudah otomatis kamu ya, ini dari mana jalannya. Tadi di slide awal sudah saya ingatkan sebenarnya. Nah, sehingga hasil bagi ini faktornya seperti ini ya. Kalau pembagi dikali faktor dari hasil bagi ini, inilah sama dengan faktor dari sini ya. Jadi sudah ketemu kita semua faktor dari sini. Kenapa? Karena ini kalau kamu bagi kali semua, hasilnya balik ke sini. Maka ini adalah faktor dari sini. Kira-kira begitu cara menentukan faktor dari suatu polinomial. Tadi pertama perhatikan dulu konstantanya, kemudian cari bilangan-bilangan pembagi habis dari konstanta. Coba salah satu ya, atau salah dua, atau salah tiga, mana yang paling kecil menghasilkan 0, masukkan kemari. Kalau sudah, masukkan itu ke dalam diagram Horner ya. Kalau masuk ke dalam diagram Horner, hasilnya masukkan ke sini. Kalau misalnya di sini hasilnya masih pangkat 3, bagikan lagi kemari ya. Cari lagi, ulangi langkah dari awal tadi. Lihat lagi konstantanya ya, konstantanya, cari pembagi konstantanya. Nah, kayak gitu sampai dia bisa kamu, hasil baginya ini bisa kamu faktorisasi dengan cara faktorisasi persamaan kuadrat. Nah, kayak gitu kira-kira mencari faktor dari polinomial menggunakan konsep teorema faktor ya. Kemudian contoh lain yang menggunakan konsep yang sama ya, teorema faktor ya, contohnya seperti ini katanya. Ada suatu polinomial tapi di sini beberapa koefisien tidak diketahui, tapi kemudian diketahui adalah faktornya. Berarti kalau ini adalah faktor dari sini, kalau ini kita bagi dengan faktornya pasti menghasilkan 0. Nah, itu konsep faktor ya. Oke, cara menjawabnya ini, maka kita mulai dulu dari faktornya ini. Faktornya ini kan ini katanya. Nah, dalam bentuk kuadrat ini kita ubah dulu ini ke dalam bentuk sederhana supaya apa? Supaya kita tahu dulu derajat dari faktornya ini. Kalau itu kuadrat, maka kan otomatis dia begini ya. Kuadrat A kuadrat itu sama dengan A kali A ya. Kemudian kita kali silang supaya sederhana bentuk faktornya ini atau bentuk pembaginya ini seperti ini ya. Kenapa tujuannya seperti ini? Supaya kita tahu derajatnya faktor ini adalah derajat 2. Nah, oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah ditegaskan dalam soal bahwa ini memiliki faktor. Nah, kalau ini memiliki faktor, berarti faktornya ini, berarti kalau ini dibagi ini akan menghasilkan sisanya 0. Maka itu kita masukkan ke dalam format rumus pembagi sama dengan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi. Maka bisa kita dengan PD kita mengganti sisanya itu dengan 0 ya. Itu ciri itu yang ditegaskan dari sini, dia memiliki faktor berarti sisanya 0 kalau dibagi dengan faktornya. Oke, kita anggap faktornya 0, kita boleh hilangkan yang ini, kita ganti dengan persamaan kuadratnya. Ini
persamaan pembaginya ya. Nah, sekarang persoalannya di sini berapa hasil baginya, ya kan? Hasil baginya. Tadi ini pembagi dan ini yang dibagi. Nah, sekarang kamu perhatikan hasil bagi, ya. Hasil bagi kira-kira bagaimana lah bentuk persamaan dari hasil bagi ini kalau dikali pembagi ini menghasilkan ini, ya kan? Nah, dari konsep kemarin di teorema sisa saya sudah bilang atau di video-video sebelumnya, jumlah derajat antara yang dibagi yang pembagi dengan hasil bagi itu harus sama dengan yang dibagi. Di sini jumlah derajat paling besar adalah 2. Kira-kira berapa derajat dari hasil bagi? Kalau yang dibagi itu 4, di sini harusnya 2 ya. Kemarin saya sudah jelaskan itu. Nah, berarti di hasil bagi kira-kira bentuknya itu berderajat 2 ya, berderajat 2 dan punya konstanta berapa? 9 kali berapa supaya 27? 9 kali 3 ya. Kira-kira bentuk dari hasil baginya itu seperti ini. Jadi pangkalnya sudah kita tebak, ujungnya sudah kita tebak, yang tidak kita ketahui adalah tengahnya ya. Iyalah kenapa? Jadi kita bikin seperti ini ya. Ini hasil tebakan kita. Kenapa kita pede menebak ini seperti hasil bagi itu seperti ini? Karena ya kita kalikan saja ya. Kalau persamaan di kanan ini kita kalikan harusnya kan sama dengan yang di kiri ya. Coba kita kali ujung dan pangkalnya. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4, pas ya. Ujungnya 9 kali 3 hasilnya 27 ya. Jadi PD kita mengatakan bahwa hasil bagi itu kira-kira persamaannya dalam bentuk seperti ini. Hanya tengahnya yang belum tahu kita bagaimana bentuknya. Kenapa? Karena di sini juga itu yang menjadi pertanyaan. Nah, itu nanti tugas kita mendapatkan yang di tengah ini supaya M dan N ini dapat juga. Nah, oke, kalau sudah kita pede menuliskan hasil bagi, bentuk persamaan hasil baginya itu seperti ini, maka kita tuliskan kembali, kemudian ini kita kalilah pembagi dengan hasil baginya itu kita kali saja ya. Kita kali saja hasilnya seperti ini. Loh, kok panjang kali? Jangan tanya sama saya untuk dari mana jalannya ini ya. Membagikan ini sudah bolak-balik di video saya. Oke, hasil kalinya ini adalah seperti ini. Kemudian kita susun dulu hasilnya ini menurut dari besaran derajat, dari yang terbesar hingga terkecil seperti ini. Kemudian kelompokkan seperti ini kan, ada X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 2 nya ada 3 suku. Kita X pangkat 2 nya ada 2 suku. Kita kelompokkan mereka sehingga jumlah suku di kiri dan jumlah suku di kanan itu sama. Lihat ini jumlah sukunya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, tadi nggak sama karena masih banyak yang double-double. Nah, oleh karena itu kita satukan saja ya. Cara menyatukannya ini keluarkan faktor yang sama di sini adalah X pangkat 3 gitu ya caranya. Dan begitu juga untuk yang lain. Nah, sekarang jumlah suku sudah sama. Nah, kalau sudah jumlah suku sudah sama, suku-suku yang bersesuaian itu pasti sama ya nilainya. Contohnya ini sama ini, sama-sama yang pertama mereka sama. Yang terakhir ini sama, berarti yang di tengah ini juga pasti sama. Itu hukum dari persamaan ya. Nah, oleh karena itu bisa kita pede mengatakan bahwa suku NX di sini itu sama dengan suku yang di sini. Suku yang di sini sama dengan suku yang di sini. Nah, persoalannya di sini masih ada N, di sini masih ada A. Jadi itu juga tidak tertentu. Ya kan? Di sini juga tidak tertentu. Kalau mau kita cari, kita samakan juga masih ada variabel A yang belum tahu kita berapa harganya. Jadi untuk menentukan N dan M kita tentukan dulu A. Kita dari mana jalannya? Kalau dari suku pertama tidak ada A ya, suku terakhir juga tidak ada. Nah, dari suku yang kedua ya, di sini konstanta, di sini ada koefisien, tidak ada A, di sini ada A. Nah, dari sini kita samakan, nanti dapat kita nilai dari A. Jadi kita dari situ dulu sebelum menentukan N dan M-nya. Di kiri kita dapat ini,
di kanan kita dapat ini, dan mereka pasti sama. Kenapa? Karena letak mereka sama-sama koefisien dari variabel berpangkat X pangkat 3 ya. Nah, suku ini pasti sama dengan suku ini, ya kan? Itu artinya ini. Nah, kalau ini suku ini sama dengan suku ini, maka untuk selanjutnya boleh kita hilangkan variabelnya seperti ini. Nah, dari sini kita punya persamaan minus 7 sama dengan A kurang 6. Dari sini kita sudah bisa nanti menentukan A sama dengan minus 1. Nah, kira-kira kalau sudah dapat minus 1A, di sini boleh nggak kita tentukan ini berapa? Dan ini boleh lah ya kan? Nanti dapat N dan M-nya. Oke, untuk yang M kita dapat dari kita menyamakan suku yang ini di sini ya dengan kawannya seletak adalah yang ini ya. Karena suku ini sama dengan suku ini, karena apa? Karena mereka sama-sama satu letak dan sama bervariabel X pangkat 2 ya. Oke, berarti kita hilangkan variabelnya, tinggal koefisiennya. M sama dengan 3 kurang 6A tambah 9. A-nya boleh kamu ganti dengan minus 1 karena sudah dapat A-nya dari sini. Sehingga kita dapat nilai M-nya sama dengan 18. Nah, sudah terjawab kan salah satunya. Nah, oke. Untuk menentukan N itu di suku ini yang bersesuaian dengan tempatnya adalah yang merah ini. Kita samakan ya, kemudian kita hilangkan variabelnya, kemudian kita ganti A-nya menjadi minus 1 sehingga didapat nilai N-nya sama dengan minus 18. Jadi sudah terjawab soal yang tadi, N-nya adalah 18 dan M-nya adalah minus 8. Jadi bisa kamu ganti persamaan ini, ganti N sama dengan 18, N sama dengan minus 18, M sama dengan 18, N sama dengan minus 18. Jadi bisa kamu rubahi ya. Di sini di catatanmu kamu rubahi atau kamu perbaharui fx-nya jadi berapa. Nah, kayak gitu ya konsep teorema faktor yang digunakan untuk menyelesaikan atau menentukan akar-akar atau faktor dari suatu polinomial. Nah, kalau kamu paham ya, banyak belajar dari bukumu, dan setelah itu yang menjadi tugasmu adalah uji kompetensi 4.2 kamu bisa kerjakan karena sudah lengkap semua yang kamu butuhkan untuk mengerjakan uji kompetensi 4.2 dari nomor 1 sampai nomor 10 di buku tugasmu. Nah, ketika nanti kelas kita offline, itu nanti yang akan menjadi tugas saya untuk memeriksa sejauh mana kamu sudah belajar. Nah, kira-kira dulu begitu apa yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-6 ini. Mudah-mudahan kamu dapat menerima dengan baik ya. Di catatan seperti biasa, saya harap kamu mencatat dan menyimak semua penjelasan saya dari video ini. Selamat belajar dan semoga tetap semangat.